Tiara Trenowati. Pada video kali ini saya akan membahas kasus di Indomaret Lembur di 2026. PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret dalam melayani konsumen, serta kendala dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat pada tahun 2026, yaitu polemik mengenai pembayaran upah lembur karyawan yang berdampak pada operasional beberapa gerai di Indomaret. Indomaret merupakan salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, hingga layanan pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan top up dompet digital. Dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Indomaret menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk berbelanja. Peran utama Indomaret adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indomaret berusaha memberikan pelayanan yang cepat, menyediakan produk yang lengkap, menjaga kebersihan toko, serta memberikan berbagai pilihan metode pembayaran agar pelanggan merasa nyaman saat berbelanja. Namun pada tahun 2026 muncul pemberitaan terkait beberapa gerai Indomaret yang tutup sementara. Berdasarkan pemberitaan media, penutupan tersebut berkaitan dengan polemik mengenai pembayaran upah lembur bagi karyawan yang bekerja pada hari libur nasional. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan pelayanan kepada konsumen. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Apabila hak-hak karyawan seperti pembayaran upah, lembur tidak dipenuhi dengan baik, maka motivasi kerja dapat menurun. Kondisi ini berpotensi mengganggu operasional toko dan berdampak pada kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dampak yang dirasakan konsumen adalah terganggunya pelayanan apabila operasional toko tidak berjalan dengan normal. Pelanggan dapat mengalami antrean yang lebih panjang, kesulitan mendapatkan produk yang dibutuhkan, atau bahkan tidak dapat berbelanja apabila gerai tutup sementara. Selain itu, citra perusahaan juga dapat menurun apabila masalah seperti ini tidak segera diselesaikan. Selain menjaga kepuasan pelanggan, Indomaret juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dengan minimarket lain dan toko online. Menjaga ketersediaan stok barang, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun hubungan yang baik dengan karyawan agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah perusahaan harus memastikan hak-hak karyawan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran upah lembur. Selain itu, komunikasi antara manajemen dan karyawan perlu ditingkatkan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog. Dengan begitu, operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada konsumen tetap optimal. Oke, dari pembahasan ini disimpulkan bahwa pelayanan kepada konsumen tidak hanya bergantung pada produk dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan akan menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
Konflik antara Serikat Pekerja dan manajemen PT Indomarco Prismatama atau Indomaret terkait tuntutan upah lembur akhirnya menemui titik terang. Kementerian Ketenagakerjaan turun tangan langsung untuk memfasilitasi audiensi kedua belah pihak guna meredam aksi unjuk rasa yang sempat memanas di kantor pusat Indomaret, kawasan Pantai Indah Kapuk. Audiensi yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, berjalan dengan kondusif dan menghasilkan kesepakatan tertulis. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afrian Syahnur, menegaskan bahwa sesuai regulasi, perusahaan sebenarnya wajib membayar upah lembur bagi karyawan yang masuk di hari libur nasional. Namun, dalam mediasi ini, pihak manajemen dan serikat buruh sepakat mengambil jalan tengah. Melalui kesepakatan tertulis ini, karyawan yang tidak ingin bekerja pada hari libur nasional diperbolehkan untuk libur. Sementara itu, bagi karyawan yang memilih untuk tetap bekerja, manajemen Indomaret berkomitmen memberikan ganti hari libur pada hari yang lain secara proporsional. Jika mereka bekerja selama 3 hari libur nasional, maka mereka berhak mendapatkan ganti 3 hari libur di hari biasa. Kebijakan libur pengganti ini juga berlaku secara retrospektif bagi pekerja yang sudah terlanjur masuk sebelum kesepakatan ini ditandatangani. Aturan baru ini langsung diimplementasikan pada hari libur nasional terdekat, yaitu pada tanggal 27 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni 2026. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, pihak manajemen bersama Serikat Pekerja melakukan pendataan ulang mengenai kesediaan karyawan untuk bekerja. Proses pendataan ini dijadwalkan berlangsung di bagian HRD masing-masing cabang. Langkah ini diambil sekaligus untuk merespons laporan adanya oknum manajemen di lapangan yang melakukan intervensi dan intimidasi kepada para pekerja. Kemenaker memastikan bahwa oknum yang terbukti melakukan intimidasi akan ditindak tegas berupa sanksi pemecatan. Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional atau SPN terus mengingatkan aturan dasar ketenagakerjaan. Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusnawan, menegaskan bahwa bekerja di hari libur nasional pada dasarnya bersifat sukarela tanpa ada unsur paksaan. Jika perusahaan tidak mampu memfasilitasi upah lembur, pekerja memiliki hak penuh untuk tidak masuk, meskipun hal tersebut berdampak pada penutupan gerai sementara pada hari libur tersebut. Selain itu, pihak Serikat Pekerja juga menekankan poin krusial pasca mediasi, yaitu jaminan keamanan bagi para buruh. Manajemen Indomaret dilarang keras melakukan tindakan balasan, pemberian sanksi sepihak, maupun melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Melalui pengawasan ketat dari Kemenaker, kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga operasional perusahaan tetap berjalan harmonis.